Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 321. Falcon juga menjadi mode di Arab Saudi dan dianggap sebagai simbol kekuasaan. Siapapun yang berstatus suka bermain elang. Bukankah ada berita tentang seorang pangeran Saudi yang membawa 80 ekor burung elang di pesawat saat bepergian? Harga seekor elang setidaknya $20.000 AS, dan biaya pemeliharaan jangka panjang bahkan lebih mahal lagi. Fali tidak berbicara tentang perburuan elang tersebut, melainkan balon merah yang digantung di cakar elang. Setiap balon berukuran kurang dari 20 cm, ketika dibawa ke udara oleh elang, ia menjadi titik merah kecil yang bergerak sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk ditabrak. Permainan seperti itu lebih bermanfaat bagi Fali. Karena Fali menggunakan senapan sniper dengan teropong cahaya redup, melihat melalui teropongnya, elang di langit sepertinya berada tepat di depannya. Senapan Mosin Nagant milik Ang Lee hanya memiliki penglihatan mekanis. Siapapun yang pernah bermain pistol, bahkan pistol mainan di taman, akan mengetahui bahwa sasarannya menjadi lebih kecil jika dilihat melalui penglihatan besi. Dengan kata lain, target yang awalnya berupa titik merah kecil di langit tidak dapat dilihat sama sekali melalui penglihatan mekanis. Jika Anda ingin mencapai target semacam ini, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial setelah menggunakan pemandangan mekanis. Martha bukannya tidak beralasan saat mengatakan permainan itu tidak adil. Ang Lee tidak memiliki keluhan mengenai hal ini. Daripada mengeluh, temukan cara untuk memenangkan permainan ini. Ini adalah karakter Ang Lee. Lagi pula, Ang Lee tidak memiliki kelebihan sama sekali. Fali bilang kalau dia cukup tertarik dengan sniping, tapi kalau dilihat dari aturan main yang dia buat, dia sebenarnya orang awam. Menembak bukan sekedar mengenai sasaran, tetapi kompetisi kebijaksanaan dan tindakan secara menyeluruh. Orang seperti Fali mungkin telah menerima pelatihan menembak, tapi mereka tidak mengerti sama sekali tentang menembak. Bagaimanapun, menembak membunuh orang, dan tidak semua pangeran akan pergi ke garis depan dan mengalami ujian hidup dan mati seperti yang dialami Ali. Secara keseluruhan, Fali adalah seorang penembak yang mengira dia tahu banyak tentang menembak. Sebelum permainan dimulai, senapan sniper perlu dikalibrasi. Fali memasang dua target yang berjarak 100 meter. Ang Lee hanya menggunakan 2 peluru untuk menyelesaikan kalibrasi senapan sniper asing di tangannya. Fali menyerahkan senapan snipernya kepada pengawal di sampingnya untuk dikalibrasi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa dia adalah orang awam. Sebuah senjata, betapapun baiknya dikalibrasi oleh orang lain, akan selalu berbeda jika digunakan oleh diri sendiri. Maka dari itu, seorang sniper sejati biasanya akan mengkalibrasi sendiri senjatanya. Ang Lee tahu dari cara pengawalnya memegang senjata bahwa dia telah menerima pelatihan profesional dan seharusnya menjadi prajurit pasukan khusus. Sayangnya kekuatannya masih tertinggal jauh dari Ang Lee, dan butuh 4 peluru untuk menyelesaikan koreksinya. Setelah Fali mendapatkan kembali senapan sniper Remington, dia berkata dengan percaya diri, "Adik, aku tidak akan melepaskanmu. Sebaiknya kamu berhati-hati." Wow! Suara tembakan saat kalibrasi sudah membuat elang panik. Begitu talinya dilonggarkan, elang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Elang-elang ini semuanya dilatih untuk tidak terbang terlalu jauh, melainkan melayang dan terbang ketika mencapai ketinggian tertentu. Elang-elang itu naik turun, tidak pernah berhenti sedetik pun di udara. Bahkan membidik pun sulit, apalagi menembak. Fali meletakkan senapan sniper Remington di atap kendaraan off-road, yang dapat berfungsi sebagai tempat tetap bagi orang untuk berdiri di tanah dan menembak dengan mudah. Bang! Wali menarik pelatuknya, dan tembakannya sangat akurat, meledakkan balon yang diikatkan pada salah satu cakar elang. Namun, justru karena balon tersebut meledak, elang tersebut ketakutan dan pembentukan elang lainnya pun terganggu. Oke. Anak buah Fali berteriak menyanjung, menyebabkan gangguan pada Lian. Fali memasang ekspresi bangga di wajahnya dan menoleh ke arah Lian. Lian memegang pistol di tangan kirinya, dan tangan kanannya turun secara alami. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat elang yang terbang di langit, mencoba mencari tahu pola penerbangan mereka. "Adik, jangan takut. Masih ada 4 dari 5 elang lagi, dan kamu masih punya kesempatan." Martha mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat dan membuka mulutnya, tapi dia takut mempengaruhi Lian, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Wali tersenyum, membungkuk lagi, dan menelusuri elang di langit melalui teropong. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ledakan, dan Fali melepaskan tembakan lagi. Sayangnya, karena Falcon ketakutan, tembakannya sedikit meleset. Balon tersebut meleset dan malah mematahkan bulu pada sayap elang. Ekspresi Wali menjadi gelap, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan menggerakkan moncong senjatanya untuk mengunci elang lainnya. Kali ini Wali sangat tenang, menunggu Falcon meluncur dan berputar, saat Falcon berada pada kecepatan paling lambat dan terbang paling teratur, sebelum menarik pelatuknya. Bang! Saat Wali hendak menarik pelatuknya, terdengar suara tembakan di dekatnya, dan kemudian balon di cakar elang yang terkunci di bawah teropong pun meletus. Ang Lee. Fali berbalik untuk melihat Lian. Moncong Lian mengarah ke atas, pipinya menempel pada gagang pistol, dan dia menarik pelatuknya lagi dengan suara pop. Segera setelah itu terdengar 2 tembakan lagi.
Interval antara setiap tembakan kurang dari 1 detik, dan keempat tembakan tersebut berakhir hanya dalam beberapa detik. Vali mau tidak mau menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Apakah dia punya waktu untuk membidik ketika dia menembak begitu cepat? Bisakah Anda mencapai target tanpa membidik? Bos. Pengawal yang baru saja melatih senjata Vali berteriak dengan ekspresi malu. Diam, jangan ganggu aku. Tegur Vali, berbaring di gagang pistol lagi, mencari sasaran di udara melalui teropong. Menemukan elang tanpa balon di cakarnya. Wali mengira itu adalah elang yang dia tembak pertama kali. Elang lain ditemukan, masih tanpa balon di cakarnya, mungkin yang ditembak Ang Li. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Vali menggerakkan moncong pistolnya maju mundur, tapi ekspresinya perlahan menjadi kaku, dan akhirnya dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Kelima burung elang itu terbang di udara, namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki balon di cakarnya. Dengan kata lain, Ang Li baru saja melepaskan 4 tembakan berturut-turut, dan setiap tembakan tepat sasaran. Bagaimana ini mungkin? Wali tidak hanya menganggap hal itu mustahil, tetapi pengawalnya yang terlatih secara profesional juga menganggap hal itu tidak mungkin. Bagaimana caramu melakukan itu? Seru Marta penuh semangat. Jawaban Ang Li sangat sederhana, selama Anda menemukan pola penerbangannya, tidak sulit mencapai sasaran. Hukum. Sudut mulut Wali bergerak-gerak. Sejak dia melepaskan tembakan pertama, penerbangan elang itu tidak menentu. Ang Li dapat menemukan pola tanpa adanya pola, sungguh menakjubkan. Baru pada saat itulah Vali memahami alasan mengapa Lian mengangkat kepalanya dan menunggu. Aku kalah. Vali senang dan berkata setelah melemparkan senapan sniper Remington ke pengawalnya, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu untuk mengambil senjata dan perlengkapan. Bab 322. Lian dan Marta kembali ke kandang balap unta Vali lagi. Siapa sangka akan ada gudang senjata besar yang tersembunyi di bawah arena tempat ribuan penonton berkumpul setiap harinya. Ang Li masuk ke gudang senjata Vali dan langsung terkejut dengan skala tempat itu. Wali memang pedagang senjata terbesar di Arab Saudi. Gudang senjata ini saja bisa mempersenjatai tentara, dan peternakan unta di atas hanya digunakan untuk menyembunyikannya dari orang lain. Ambil apapun yang kamu suka. Vali adalah orang yang dapat dipercaya. Dia berjanji bahwa Ang Li akan memberikan senjata dan perlengkapan secara gratis setelah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Ang Li melihat-lihat gudang senjata dan menemukan bahwa pada dasarnya senjata dan perlengkapan dari seluruh dunia dapat ditemukan di sini. Selain senapan Mosin Nagant, Ang Li memilih monster lainnya. Nama lengkapnya adalah Anzio, Monster, yang merupakan senapan anti-material kaliber 20 mm baru yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi senjata api Amerika bernama Anzio. Ia dapat menggunakan laras penembak jitu 14,5 mm dan 20 mm untuk meluncurkan proyektil penusuk lapis baja khusus dan amunisi penembak jitu kaliber besar lainnya, yang digunakan untuk kendaraan lapis baja anti ringan dan peralatan darat musuh. Kalibernya sangat besar hingga mendekati artileri. Situs web perusahaan mengklaim bahwa jangkauan maksimumnya adalah 5.000 yard, atau 4.572 meter, lebih jauh dari jangkauan rudal anti-tank TOW awal. Informasi berasal dari internet. Senapan sniper 12,7 mm biasa cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan monster, senapan itu seperti mainan. Ukuran monster itu mengejutkan, berdiri lebih tinggi dari manusia biasa. Lagi pula, di mana letak sifat mematikannya, ia harus sesuai dengan angka yang sesuai. Pedang, teropong, granat, bom asap, del. Perlengkapan prajurit individu konvensional ini secara alami sangat diperlukan. Ang Li sendiri memiliki banyak sekali senjata dan perlengkapan, terutama monster yang sangat besar sehingga sudah sulit untuk dipegang. Selain itu, Lian bukanlah orang yang rakus, ia hanya memiliki senjata dan perlengkapan pertahanan diri untuk Masya dan Caizi. Misalnya, pelindung tubuh, senapan otomatis, pistol dan senjata serta perlengkapan ringan lainnya. Setelah mengambil peralatan tersebut, Lian dan Marta meninggalkan gudang senjata Vali. Ada Unimog yang diparkir di ruang terbuka lintasan balap unta. Titik. Unimog diproduksi oleh Mercedes-Benz, dikenal sebagai Raja Medan Perang dan Monster Besi. Ang Li berada di dalam Unimog dan tidak dapat mencapai atap mobil dengan tangannya. Apakah kamu menyukainya? Vali tiba-tiba bertanya. Lian mengangguk. Tak bisa dipungkiri, monster baja yang ada di hadapan Anda adalah dambaan setiap pria. Siapa yang tidak menyukai orang yang sedikit bersemangat? Terlebih lagi, Unimog di depannya telah dimodifikasi oleh Vali dengan biaya yang besar. Tidak hanya memiliki fungsi anti peluru, tetapi juga memiliki perlengkapan senjata berat seperti senapan mesin berat dan misil, yang dapat dengan mudah menghancurkan tank. Aku akan memberikannya padamu jika kamu menyukainya. Vali tersenyum. Apakah kamu memberikannya kepadaku? Lian tampak sedikit terkejut, ini adalah hadiah yang luar biasa. Wali, apakah kamu tertarik padaku? Lian menatap Vali dengan waspada dan berkata, biar ku beritahukan sebelumnya bahwa aku tidak tertarik pada pria, jadi tolong jangan coba-coba main-main denganku. Tentu saja, jika kamu punya anak perempuan atau semacamnya, aku bisa mempertimbangkannya. Bah, aku tidak punya selera buruk seperti itu. Vali langsung meludah ke tanah, lalu melanjutkan, kamu benar-benar bersedia menikahi putriku. Hehe. Lian tertawa datar dan buru-buru berkata, itu hanya lelucon.
Orang seperti Vali pasti mempunyai banyak anak. Sangat wajar jika memiliki anak perempuan. Lian belum pernah bertemu dengan Putri Vali, tapi dilihat dari penampilan Vali, gennya pasti tidak jauh lebih baik. Bagaimana jika putrinya adalah dinosaurus? Ang Li tidak mau mengambil risiko itu. Vali tampak kecewa. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian dan berkata, "Jangan khawatir, aku benar-benar tidak tahu tentang laki-laki. Aku hanya tidak ingin kamu mati seperti ini. Aku juga ingin belajar keterampilan penembak jitu bersamamu lagi." Petik 2. Lian memiringkan kepalanya dan menatap tangan Vali. Dia selalu menepuk bahu orang dan mengatakan dia tidak tertarik pada pria. Vali menyadari apa yang dipikirkan Lian, dan segera melepaskan tangannya, menyekanya ke pakaiannya dan mengutuk, "Kamu bajingan, apa yang kamu pikirkan? Aku benar-benar tidak tertarik pada laki-laki." "Aku tahu," kata Lian dan mundur 2 langkah, dengan sengaja menjauhkan dirinya dari Vali. "Tuan Vali, Anda lihat ini sudah larut. Jika Anda tidak memiliki instruksi apapun, saya akan pergi dulu. Keluar dari sini." Vali berteriak dengan marah. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi dia merasa sangat sedih. Setelah Lian pergi, dia berteriak dengan keras, "Temukan aku 2 gadis." Setelah mengatakan itu, dia meludah ke tanah dan mengutuk. "Kamu bajingan, aku ingin membuktikan kepadamu bahwa aku sebenarnya tidak tertarik pada laki-laki. Yang aku suka adalah wanita." Jika Ang Li tahu tentang tindakan Vali, dia pasti penasaran. Bagaimana dia bisa tetap berhadapan 1 lawan 1 di usia setua itu? Unimog sangat menarik perhatian sehingga akan menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Lian tidak berani membawanya ke kota, jadi dia hanya bisa menemukan tempat untuk menyembunyikannya di luar kota. Sebagian besar senjata dan perlengkapan juga tertinggal di sana, dan dia hanya membawa senjata kecil yang bisa disembunyikan di tubuhnya. Memasuki rumah, dia melihat Ayako yang sedikit panik. Separuh penduduk kota adalah tentara, dan para prajurit ini akan segera menjadi musuh semua orang. Ayako pasti akan merasa gugup jika dia tinggal di sini sendirian. "Kamu kembali." Caizi menghela nafas lega. Melihat mereka berdua dengan tangan kosong, dia bertanya lagi, "Apakah kamu punya senjata?" Lian mengangguk, mengeluarkan 1 set pelindung tubuh dan menyerahkannya kepada Caizi dan berkata, "Pakai dulu." Setelah berbicara, Lian pergi ke teleskop dan melihatnya. Tampaknya tidak ada perubahan di dalam pangkalan militer di seberangnya. Ali masih bertahan di sana, dengan tentara yang menjaga ketat daerah sekitarnya. Setelah melihat Caizi mengenakan rompi anti peluru, Lian menyerahkan pistol dan pedang padanya. Dalam beberapa bulan sejak dia mengenal Lian dan Wu Jinseng, Caizi telah belajar menggunakan beberapa senjata dan peralatan. Namun, sebagai seorang hacker papan atas, senjatanya biasanya adalah komputer. Tidak ada yang mau membiarkan harta seperti itu bertarung di garis depan. Terkadang karena keadaan khusus, Caiko tetap muncul di garis depan, tapi dia harus dilindungi. "Bagaimana situasinya?" Lian bertanya. Caizi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sistem komputer di pangkalan militer itu berjalan secara independen. Jika saya ingin meretasnya, saya harus terhubung dengannya. Namun, saya mengamatinya selama beberapa jam dan menemukan bahwa pangkalan militer itu dijaga ketat dan orang biasa tidak dapat mencapainya dalam jarak 100 meter. Jadi kamu tidak bisa meretas sistem mereka?" Lian bertanya. Jika tidak ada cara untuk meretas sistem pangkalan militer, Ali tidak akan dikirim, dan rencana sebelumnya tidak akan terlaksana. Bab 323. Drama tentang pertikaian internal di istana. Caizi berpikir sejenak dan berkata, "Saya dapat meretas sistem keamanan negara ini melalui koneksi WD, dan kemudian mengeluarkan perintah dengan status tertinggi untuk membiarkan mereka mengirim Ali keluar." Lian mengangguk, metode ini bisa dilakukan. Jika semuanya berjalan baik, perkelahian bisa dihindari dan Ali bisa langsung dibawa pergi. Tidak nyaman untuk bergerak di siang hari, ada tentara di mana-mana, dan Anda harus menunggu sampai malam untuk mendapat kesempatan. Sebelum malam tiba, Lian memahami daerah terdekat melalui peta satelit dan merumuskan rute mundur setelah operasi. Tidak banyak jalan yang bisa ditempuh di gurun pasir. Anda tidak boleh melalui jalan utama, Anda harus melalui gurun yang tidak ada orangnya. Untungnya, ada Unimog yang dikenal sebagai monster baja, jika tidak maka mustahil untuk melewati kawasan gurun yang tak berujung. Pesawat terbang adalah kendala besar. Begitu operasi dimulai, musuh pasti akan mengirimkan kekuatan udara untuk pengintaian. Jika ingin kabur dengan lancar, Anda harus mencari cara terlebih dahulu untuk membunuh pesawat musuh. Lian pergi ke teleskop lagi dan melihatnya. Pangkalan militer ini sebagian besar dilengkapi dengan peralatan militer. Ia memiliki banyak kendaraan off-road Humvee yang cocok untuk operasi di gurun, tetapi juga memiliki 3 pesawat angkut bersenjata dan 2 helikopter medis. Kelima pesawat ini merupakan ancaman nyata terhadap kemunduran. Selama kelima pesawat ini ditangani, angkatan udara musuh pada dasarnya akan hancur. Sekalipun pesawat diberangkatkan dari tempat lain, itu akan memakan waktu cukup lama. Saya yakin Lian dan partainya sudah berangkat saat ini. Saat Lian sedang merevisi semua rencana dalam pikirannya, pintu terbuka, dan Martha, yang bertanggung jawab atas pengintaian di luar lapangan, bergegas masuk. "Seseorang akan datang, kita harus pindah secepat mungkin." Lian melihat ke jendela dan membuka tirai dan melihat keluar, hanya untuk melihat selusin pria aneh menggeledah rumah satu persatu.
Mereka memakai pakaian orang biasa, tapi mereka lebih terlihat seperti tentara terlatih. Seorang tentara yang mabuk secara tidak sengaja memblokir jalan dan terlempar keluar. Terlihat bahwa orang-orang ini tidak takut dengan tentara biasa, dan mereka memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Chaiko sudah mengemasi peralatan komputer yang dibawanya. Martha ingin mengambil teleskop berkekuatan tinggi itu, tapi dihentikan oleh Ang Lee. Teleskop terlalu besar, tidak nyaman untuk dibawa, dan mudah memaparkan sasaran. Begitu ketiga orang itu membuka pintu, mereka mendengar suara datang dari bawah, dan musuh sudah bergegas masuk ke dalam hotel. Aku akan memancing mereka pergi. Kamu naik ke atas dan mencari cara untuk bertemu di mana senjata itu disembunyikan. Perintah Lian. Martha segera menarik Chaizi menuju atap gedung, sedangkan Lian kembali ke dalam rumah, mengunci pintu dari dalam dan meletakkan kursi di atasnya. Ada botol air mineral yang sudah jadi di atas meja. Lian mengambilnya dan menaruhnya di laras pistol untuk meredam suara peluru saat ditembakkan. Bang bang bang. Seseorang menggedor pintu dengan kasar dengan tangan di luar, berteriak dalam bahasa yang Lian tidak mengerti. Siapa yang akan melakukan ini selain musuh? Ang Lee menarik pelatuknya. Pintu kayu tersebut langsung tertembak peluru, membunuh musuh yang berdiri di depan pintu tersebut. Orang-orang di belakang segera bersembunyi di samping untuk menghindar. Lian tidak berhenti, membuka jendela dan melompat keluar. Namun, dia tidak segera pergi, malah dia berdiri di dekat dinding di atap di luar jendela. Papa. Peluru yang tak terhitung jumlahnya mendobrak pintu dan terbang masuk, lalu musuh mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Melihat jendelanya terbuka, seorang pria menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat Lian, dan juga melihat pistol dengan botol air mineral disarungkan. Bang! Sebuah peluru terbang dan meledakkan kepala musuh. Musuh yang baru saja menyerbu masuk ke dalam rumah langsung berkumpul menuju jendela ketika mendengar suara tembakan. Pak! Dua tangan hitam terbang dari jendela. Setelah Lian melempar granat, dia melompat ke bawah, dan kemudian mendengar dua ledakan dari atas. Musuh manapun yang menyerbu ke ruangan itu tidak akan selamat. Suara tembakan dan ledakan langsung menarik perhatian orang-orang. Ang Lee meletakkan senjatanya dan menghilang ke tengah kerumunan. Lebih dari separuh orang yang menyaksikan kegembiraan dan tidak takut akan masalah adalah tentara mabuk. Mereka berkumpul di sana untuk memblokir jalan, dan musuh yang tersisa tidak bisa keluar meskipun mereka menginginkannya. Lian menemukan Homer di pintu masuk sebuah gang, yang seharusnya dikendarai oleh tentara dari pangkalan, jadi dia melompat ke mobil dan menjauh. Bagaimanapun, Chaiko dan Masha adalah perempuan dan gerakan mereka kurang fleksibel. Jika Lian tidak sengaja menarik perhatian musuh, mereka tidak akan bisa pergi. Setelah akhirnya turun dari rumah, keduanya dihadang oleh sebuah Homer. Kedua gadis itu secara naluriah mengeluarkan pistol mereka, tetapi mendengar pengemudinya berteriak, masuk ke mobil. Melihat tindakan kedua orang itu, diam-diam Lian menghela nafas lega, berpikir bahwa dia tidak akan adil jika mati di bawah senjata kedua gadis ini. Setelah berkendara jauh dari kota, Ang Lee menyembunyikan Homer tersebut, lalu mereka bertiga bersembunyi di tempat. Gejolak di kota berangsur-angsur mereda, dan musuh tidak mengejar mereka. Langit dengan cepat menjadi gelap, memberikan perlindungan yang luas bagi Lian dan yang lainnya. Cuaca di gurun pasir sangat aneh, pada siang hari panas sekali hingga bisa memanggang orang sampai mati, namun pada malam hari seolah membekukan orang sampai mati. Chaiko menggunakan teknologi nirkabel komputer untuk pertama-tama menyerang satelit, dan kemudian memasuki sistem keamanan nasional melalui satelit. Kemudian tingkat tertinggi militer mengeluarkan perintah ke pangkalan militer, meminta mereka untuk mengirim Ali keluar. Ang Lee meletakkan monster itu di tanah dan memantau pangkalan militer yang jaraknya ratusan meter melalui lingkup penglihatan malam berkekuatan tinggi di atasnya. Ali diturunkan dan tentara bahkan menyelimutinya dan memberinya sup panas. Tampaknya rencananya berhasil. 3 kendaraan off-road Homer diparkir di alun-alun pangkalan, dan selusin tentara bersenjata lengkap bersiaga untuk mengawal Ali ke tempat yang ditentukan oleh Kaizi. Selama mereka meninggalkan pangkalan militer, selusin tentara tidak perlu takut. Ali duduk di tanah dan beristirahat selama beberapa menit, kemudian dia dibawa oleh tentara ke Humve di tengah. Pada saat ini, pasukan melaju ke gerbang pangkalan dan berhenti. Kelopak mata Lian segera tenggelam sedikit, karena tidak ada seorang pun di konvoi ini yang mengenakan seragam militer, tetapi wajah mereka memiliki ekspresi jahat, mewakili kekuatan tertentu. Mereka dengan cepat mendapat izin dan memasuki pangkalan. Mereka adalah orang-orang kakak laki-lakiku, kita tidak bisa membiarkan mereka masuk. Martha, yang sedang menonton dengan teleskop di dekatnya, berteriak. Kakak laki-laki. Lian menoleh untuk melihat Martha dengan curiga. Melihat dirinya tak bisa lagi menyembunyikan hal tersebut, Martha mengatakan yang sebenarnya. Ternyata yang menjebak Ali bukanlah orang lain, melainkan saudaranya sendiri. Polisi yang mengejar Lian sebelumnya semuanya adalah anggota saudara laki-laki Ali, Mohandet. Sungguh drama pertarungan istana. Lian menghela nafas diam-diam. Apa yang terjadi pada Ali hari ini sepenuhnya karena identitasnya. Dia mengancam kekuasaan kakak tertuanya, Mohandet. Bab 324. Orang-orang Mohandet telah memasuki pangkalan militer, dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Sebenarnya Mohandet sudah melakukan aksi di Jerman, namun hanya disabotase oleh Ang Lee. Kembali ke Arab Saudi,
Mohandet tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, jadi dia hanya bisa menjebak Ali dan mengeksekusinya karena pengkhianatan. Namun Lian kembali mengganggu situasi, yang membuat Mohandet merasa tidak nyaman. Musuh menghentikan tentara yang ingin membawa pergi Ali, dan bernegosiasi, seolah-olah mereka ingin membawa pergi Ali secara pribadi. Ang Li tidak peduli kemana musuh membawa Ali, selama mereka bisa membawa Ali pergi dari pangkalan militer, hal itu tidak akan berdampak pada rencana aksi. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah musuh akan membunuh Ali di pangkalan militer atau di jalan, yang akan merepotkan. Kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, tetapi jika hal ini terjadi, hal ini tidak dapat diubah. Untuk mencegah terjadinya tragedi, Ang Li hanya bisa mengambil tindakan terlebih dahulu. Apakah kalian bersedia mengambil resiko demi Ali? Lian bertanya pada Masha dan Caizi dengan wajah serius. Dia adikku, bagaimana menurutmu? Jawab Martha. Caizi bahkan berkata, jika saya tidak mau mengambil risiko, saya tidak akan meminta Anda datang ke sini sama sekali. Melihat keduanya memiliki kepercayaan diri yang kuat, Lian merasa lega. Rencananya telah berubah, kita harus mengambil inisiatif, kata Lian dengan suara rendah. Setelah mendengar rencana Ang Li, Masha dan Caizi langsung menaiki Unimog tanpa ragu-ragu. Laki-laki pun terlihat kecil berdiri di depan Unimog, apalagi perempuan. Martha bertugas mengemudi, dan mengingat perawakannya yang kecil, sangat sulit untuk melakukan manuver di Unimog. Ang Li mengambil tindakan. Monster, di tangannya menggunakan laras 20 mm dan mengunci salah satu pesawat angkut. Bang! Suara tembakan memekakkan telinga, dan rasanya seperti ledakan artileri di telinga Anda. Oleh karena itu, Lian harus mencari sesuatu untuk menutup telinganya terlebih dahulu agar telinganya tidak menjadi tuli. Kekuatan senapan sniper anti-material 20 mm segera ditunjukkan. Ang Li membidik lokasi tangki bahan bakar pesawat angkut. Hanya dengan satu peluru, jaket logam tangki bahan bakar hancur, disusul ledakan besar, seolah-olah ada yang meledakkan bom di dalamnya. Api melesat ke langit, ledakan tersebut membuat semua orang di pangkalan gemetar, dan pesawat angkut langsung hancur oleh ledakan dahsyat tersebut. Tanggap darurat setelah keadaan darurat seringkali dapat mengungkapkan kemampuan tempur sebenarnya dari pangkalan militer tersebut. Dalam pandangan Lian, pangkalan militer ini hanya tampak seperti harimau di permukaan, tetapi di dalam adalah kucing yang sakit. Memikirkan berapa banyak tentara yang mabuk di kota itu, tidak sulit untuk memahami misterinya. Sungguh. Pasca ledakan, pangkalan militer langsung mengalami kekacauan. Hanya sedikit orang yang memegang alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api, sementara lebih banyak orang hanya menatap dan tidak tahu harus berbuat apa. Bang! Bang! Ang Li terus menembak dua angkutan lagi. Ini merupakan rencana pertempuran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selain memutus kekuatan udara musuh, juga dapat menimbulkan gangguan dan menimbulkan kekacauan di pangkalan militer. Sedangkan untuk kedua helikopter tersebut, Ang Li langsung mematahkan poros baling-balingnya. Setelah membunuh 5 pesawat, Ang Li mengalihkan perhatiannya ke lokasi Ali. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa setelah melepaskan 5 tembakan berturut-turut, suara tembakan yang keras akan menunjukkan posisinya. Tapi dia tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Dia jauh dari musuh. Bahkan jika musuh mengetahui bahwa dia ada di sini, mereka tidak akan bisa melewatinya untuk sementara waktu. Apalagi musuh hanya mengetahui posisi umumnya, tapi tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Di sisi lain, pangkalan militer sudah dalam kekacauan. Siapa yang peduli dengan Lian? Bang! Unimog mendobrak pintu pangkalan dan bergegas masuk. Menghadapi monster baja sebesar itu, tidak ada yang berani menghentikannya, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Fali melakukan pekerjaan yang bagus dalam membangun kembali mobil ini. Baik itu senapan mesin berat atau peluncur rudal, sangat sulit bagi wanita untuk mengoperasikannya. Namun begitu sistem operasi elektronik digunakan, kedua senjata dan perlengkapan berat ini semudah bermain game. Terdapat layar di kursi penumpang yang dapat menampilkan pemandangan luar dan pengontrol permainan virtual. Selama Anda dapat mengoperasikannya dengan pengontrol permainan, Anda dapat dengan mudah mengontrol senapan mesin berat dan sistem peluncuran rudal di atas. Operasi seperti ini sangat sederhana bagi seorang jenius komputer. Caiko menekan tombol pada pegangan virtual, dan senapan mesin berat di atas kepalanya mengeluarkan suara gemuruh yang berisik. Sesuai dengan ini, terjadi kepanikan, kendaraan di luar dihancurkan dan orang-orang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sapi! Lian menghela nafas diam-diam saat melihat pemandangan di depannya. Dengan monster baja ini, kedua wanita lembut itu menjadi tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikan transformasi mereka. Hati-hati, jangan bunuh adikku. Teriak Martha kepada Caizi, takut Caizi tidak sengaja meledakkan mobil yang ditumpangi Ali. Kakak, dibandingkan dengan Unimog, kendaraan biasa setara dengan mobil mainan, ditabrak oleh ban Unimog yang berlebihan. Kamu hanya perlu mengemudikan mobil dengan mantap. Jawab Caizi. Masha dan Caizi bertengkar di dalam mobil, tetapi semua orang di luar mundur. Kadang-kadang, seseorang membalas, tetapi tidak satupun dari mereka dapat merusak fungsi anti peluru yang kuat. Bang! Martha langsung melaju dan melumpuhkan Homer yang menghalangi bagian depan, lalu roda depan menabrak kap mobil Ali dan berhenti. Aku akan berlindung, kamu pergi selamatkan orang-orang. Teriak Caizi,
Mengendalikan senapan mesin berat untuk berputar dan menembak musuh di sekitar, memaksa musuh meringkuk di belakang bunker dan tidak berani keluar. Martha melompat keluar dari mobil dan saat ini membutuhkan bantuan Ang Lee. Bukan hanya Ali yang berada di dalam Humvee tersebut, ada juga seorang tentara yang duduk di kursi pengemudi. Melihat Masya, prajurit itu secara naluriah mengangkat senjatanya untuk membunuhnya. Bang! Peluru penembak jitu anti-material berukuran 20 mm langsung menghancurkan pintu mobil, dan kemudian pengemudi malang itu hanya tersisa separuh tubuhnya. Melihat pemandangan di hadapannya, Martha merasa mual dan tak kuasa menahan muntah. Cepat selamatkan orang-orang. Teriak Lian dalam hatinya, sambil melihat dengan waspada ke arah lain. Martha muntah 2 kali lalu menahannya, membuka pintu mobil dan menyeret Ali keluar dari mobil. Sebagai wanita bertubuh mungil, sangat sulit bagi Martha untuk menaiki Unimog yang tinggi, apalagi membangunkan Ali yang tak sadarkan diri. Hal ini memaksa Chaiko di dalam mobil untuk membantu. Chaiko menemukan bahwa sistem senjata Unimog memiliki desain yang menarik, yaitu mode. Setelah menekan tombol mode, senapan mesin berat dapat tetap bekerja pada mode penembakan sebelumnya. Dengan cara ini, Ayako bisa melepaskan tangannya untuk membantu Martha menyeret Ali ke mobil. Bersambung.